membincangkan negara Amerika Serikat hari ini, maka tidak lepas dari keberadaan ya Imperium ya Inggris ya atau British Empire. Karena kita paham begitu ya dalam sejarah peradaban umat manusia, sejarah peradaban dunia bahwa kekaisaran atau Imperium Inggrislah yang kemudian memiliki wilayah yang paling luas dari semua peradaban umat manusia. Jadi kita bisa mengetahui bahwa ya kekaisaran Inggris atau British Empire ini merupakan imperium besar dunia ya dengan kolonialisme dan imperialisme. Maka kalau kita perhatikan begitu ya, keberadaan dari kerajaan Inggris yang ada di wilayah ya Kepulauan Britania di ujung bagian utara Eropa Barat begitu ya, yang kita lihat gitu ya, negara aslinya itu ya hanya kecil seperti ini begitu ya. Namun kalau kita lihat ya wilayah koloninya, imperialisme kekaisaran ataupun kerajaan Inggris ini meliputi ya wilayah yang kita lihat di peta ini berwarna merah ya, dari mulai Amerika Serikat, kemudian juga di bagian bawah di wilayah Amerika Latin, kemudian juga ya sebagian besar di antara benua Afrika begitu ya, kemudian juga wilayah Arabia dari wilayah Syam sampai Mesopotamia Irak, termasuk wilayah Hadromi ya, dan di antaranya juga ada wilayah Yaman dan Oman. Dan kemudian ya kita lihat juga wilayah yang kita kenal hari sebagai Baluchistan yang meliputi Pakistan dan Hindustan sampai ke wilayah yang kita ketahui sebagai Bangladesh dan juga wilayah Burma atau Myanmar, termasuk juga Semenanjung Pamalayu, baik itu adalah merupakan di wilayah Malaka sampai keberadaan yang kita ketahui sebagai wilayah Borneo Utara yang kita ketahui hari ini sebagai wilayah Sabah dan Sarawak, termasuk juga Brunei di dalamnya. Dan di situ juga ada ya wilayah Papua New Guinea dan juga keberadaan dari Oseania yang meliputi keberadaan dari benua Australia dan juga wilayah Scotland ya, wilayah New Zealand atau Selandia Baru. Ini adalah merupakan wilayah Imperium Inggris Raya. Makanya kemudian kalau kita menyaksikan hari ini bahasa Inggris menjadi bahasa internasional karena bahasa Inggris merupakan bahasa tutur yang dipakai oleh wilayah-wilayah koloni Inggris di seluruh penjuru bumi. Maka para penutur yang paling banyak ya bernarasi, berkata-kata dengan bahasa Inggris adalah wilayah-wilayah dunia yang menjadi bagian dari koloni ataupun negara persemakmuran Inggris hari ini. Nah, ini wilayah ya imperium global yang kemudian dikangkangi oleh Inggris Raya itu adalah wilayah yang kemudian kita ketahui hari ini berwarna merah begitu ya. Inilah wilayah-wilayah yang kemudian pada akhirnya mewujud menjadi negara persemakmuran di bawah pihak kerajaan Inggris hari ini. Kemudian kita juga mengetahui bahwa wilayah Amerika ini pun kemudian pernah dikuasai oleh Imperium Inggris. Makanya kemudian British Colony in America ini merupakan kuasa koloni Inggris yang ada di benua Amerika, khususnya yang meliputi wilayah Amerika Serikat hari ini dengan keberadaan dari wilayah Amerika Utara atau Kanada hari ini merupakan dua negara, dua bangsa besar yang kemudian dikangkangi oleh Imperium Inggris pada masa ketika kerajaan Inggris itu menguasai ya dunia pada waktu itu. Dan keberadaan dari negara yang hari ini dikenal sebagai United States of America atau Perserikatan Bangsa-Bangsa Amerika, kita mengenai sebagai Amerika Serikat hari ini merupakan perserikatan koloni Inggris yang menuntut kemerdekaan bagi bangsa Amerika dari pihak kerajaan Inggris. Jadi yang namanya Amerika Serikat ini dulunya adalah merupakan perserikatan di antara koloni-koloni Inggris yang kemudian menuntut kemerdekaan bagi bangsa Amerika. Nah ini kalau kita perhatikan berkenaan dengan latar belakang kelahiran dari negara Amerika Serikat atau Perserikatan Bangsa-Bangsa Amerika itu dimulai semenjak tanggal 22 Maret
tahun 1765 ketika 13 koloni Inggris yang ada di benua Amerika ini kemudian menolak untuk membayar pajak ataupun kemudian menaikkan berkenaan dengan suku bunga berkenaan dengan pembayaran ya upeti tahunan atau pajak tahunan kepada pemerintahan kerajaan Inggris. Dan dari 13 koloni Inggris di Amerika ini kemudian diinisiasi ya pergerakan untuk membangkang terhadap pihak kerajaan Inggris itu adalah oleh sosok yang kemudian kita ketahui hari ini sebagai founding father negara Amerika Serikat, yaitu George Washington. Yang gambarnya ya kita lihat yang berwajah putih ya yang ada di sebelah kanan di tampilan slide PowerPoint ini. Jadi 13 koloni Inggris di Amerika ini kemudian membangkang atas perintah dari ya induk semangnya yang ada di Eropa Barat yaitu kerajaan Inggris untuk kemudian menaikkan suku bunga plus juga dengan melipat gandakan terkait dengan pembayaran pajak tahunan wilayah koloni kepada pihak kerajaan Inggris. Di antaranya adalah pajak terkait dengan ya bumi ya dan bangunan atau PBB kita kenal hari ini. Kemudian juga ya terkait dengan ya pajak ya hasil pertanian dan perkebunan. Ini pun kemudian ditolak oleh 13 koloni Inggris yang ada di Amerika tadi. Termasuk juga berkenaan dengan cukai terkait dengan ya berlabuhnya kapal-kapal niaga yang ada di perairan ya wilayah benua Amerika khususnya yang ada di pesisir timur pantai yang ada di seluruh wilayah Amerika. Maka 13 koloni Inggris yang ada di Amerika itu kemudian tidak mau menuruti lagi induk semangnya yang ada di kerajaan Inggris. Maka 13 koloni Inggris di Amerika ini kemudian mencetuskan berkenaan dengan bentuk revolusi, bentuk perlawanan terhadap ya hegemoni kuasa Imperium Inggris yang ada di benua Amerika. Dan disponsori, diinisiasi ya oleh sosok negarawan Amerika yang ternyata dia itu adalah merupakan Grand Master Freemasonry dunia, yaitu sosok ya George Washington. George Washington ini kemudian kalau kita perhatikan lebih lanjut memimpin pergerakan dari 13 koloni Inggris yang ada di Amerika tadi 10 tahun kemudian ketika pada tahun 1775 miladia 10 tahun semenjak awal mula pembangkangan 13 koloni Amerika ya yang ada 13 koloni Inggris yang ada di Amerika tadi menunjukkan bentuk penolakan atas kebijakan pemerintahan kerajaan Inggris. Maka 10 tahun berikutnya George Washington dan kolega-koleganya dari 13 koloni Inggris yang ada di Amerika tadi ini kemudian menuntut pembebasan atau menuntut pemisahan 13 koloni tadi dari kepentingan Inggris di benua Amerika. Dan di situ kemudian ya perlawanan yang dilakukan oleh ya koloni Inggris terhadap ya pihak kerajaan Inggris di benua Amerika tadi berlangsung sampai tahun 1791 miladia. Kurang lebih berlangsung selama 16 tahun. Ya, perang terjadi antara 13 koloni Inggris di Amerika menghadapi pasukan dari kerajaan Inggris yang mendarat di benua Amerika semenjak tahun 1775 untuk menindak tegas pembangkangan dari 13 koloni Inggris yang ada di benua Amerika tadi. Dan di antara revolusi Amerika dari tahun 1775 hingga tahun 1791 tadi, ya George Washington bersama dengan para founding father dari 13 koloni Inggris di benua Amerika tadi pada tanggal 4 Juli tahun 1776, 1 tahun setelah ya revolusi militer dilakukan oleh ya 13 koloni Inggris yang ada di Amerika itu, maka George Washington ini kemudian membacakan proklamasi kemerdekaan yang terhimpun dalam Declaration of Independence atau deklarasi kemerdekaan bangsa Amerika atas kolonialisme bangsa ataupun kolonialisme kerajaan Inggris.
Maka semenjak tanggal 4 Juli itulah kemudian kita mengetahui ya, setiap tanggal 4 Juli diperingati sebagai hari lahirnya Perserikatan Bangsa Amerika, atau yang kita kenal hari ini sebagai Amerika Serikat. Nah, ini diproklamirkan oleh sosok ya Grand Master Freemasonry dunia itu George Washington. Nah, semenjak revolusi yang kemudian menjadikan bangsa Amerika itu lepas dari hegemoni ya koloni kerajaan Inggris, maka kita bisa mengetahui bahwa awal mula bendera Amerika ini adalah ya strip and star gitu ya, itu ya garis-garis strip yang berwarna merah dan putih, jumlahnya itu ada 13. Kemudian ada bagian gambar ya persegi panjang yang itu adalah memiliki latar belakang berwarna biru, dan di situ juga ada bintang yang memutar yang jumlahnya itu pun ada 13. Maknanya adalah 13 koloni Inggris yang merdeka dari kerajaan Inggris dan bersepakat untuk mendirikan negara merdeka dengan nama Perserikatan Bangsa Amerika. Kalau hari ini kita menyaksikan bendera Amerika stripnya itu berwarna merah dan putihnya itu ada 13, ini merupakan simbol dari bentuk perlawanan 13 koloni Inggris di benua Amerika. Namun warna biru yang kemudian menghimpun bintang demi bintang yang ada di bendera Amerika tadi adalah negara bagian dari Amerika Serikat. Awalnya 13 bintang di dalam bendera yang menjadi bagian warna birunya tadi. Jadi kalau ada negara bagian Amerika lagi yang bergabung, maka ditambahkan kembali ya simbol bintangnya di bendera Amerika. Tapi simbol stripnya merah dan putih itu tetap melekat pada bendera Amerika, jumlahnya tetap 13. Karena itulah 13 dari ya koloni Inggris di benua Amerika yang memberontak terhadap kerajaan Inggris. Berikutnya semakin kemudian koloni-koloni Inggris lainnya yang ada di utara dan yang ada di barat itu bergabung dengan 13 koloni Inggris yang memberontak, maka kemudian ditambahkanlah simbol Inggris sebagai induk semang mereka akibat perlakuan Inggris yang menaikkan suku bunga sekaligus juga menaikkan pajak terhadap koloninya yang ada di benua Amerika tadi. Ya, berikutnya bagaimana kemudian awal mula perseteruan konflik awal antara ya Perserikatan Bangsa Amerika atau negara Amerika Serikat dengan Khilafah Islam. Khususnya pada waktu itu yang bertahta berkuasa di dunia Islam itu adalah Kesultanan Turki Utsmani sebagai khalifah. Maka konflik awal antara ya Amerika Serikat dengan Khilafah ini terjadi pada awal abad ke-19, lebih tepatnya pada tahun 1801 hingga tahun 1805. Dalam ya 4 sampai 5 tahun konflik terjadi itu ketika apa? Ketika Amerika Serikat dengan para juru niaga, para bahariawan dan armada lautnya ini kemudian mulai mendaratkan armada lautnya tadi di perairan ya pantai barat dan pantai utara dari wilayah Maghribil Aqsa yang merupakan wilayah dari kekuasaan pemerintahan Khilafah Utsmaniyah pada waktu itu. Maka selama rentang tahun 1801 sampai 1806 dalam sejarah Amerika dikenal sebagai Perang Barbar. Ya, dalam Barbary War yang pertama, Amerika Serikat ini kemudian ya berperang dengan Vilayeti Tripoli, Vilayeti Algier, dan Vilayeti Tunis. Dan semua wilayati tadi ini merupakan wilayah kekuasaan dari pemerintahan Khilafah Utsmaniyah yang berpusat di Istanbul. Wilayah yang kemudian dikenal sebagai wilayati itu adalah di senuran, atau dalam terminologi ya para penguasa yang ada di Nusantara Indonesia itu, wilayati itu adalah merupakan wilayah keadipatian atau kegubernuran. Nah, pada waktu itu, di kota pelabuhan Tripoli yang ada di Libya,
ya, kota pelabuhan Algier yang ada di Aljazair dan kota pelabuhan Tunis yang ada di Tunisia, seluruhnya itu merupakan wilayah pantai utara Afrika di bawah naungan pemerintahan Utsmaniyah. Ini kemudian dijelajahi oleh kapal-kapal perang Amerika tanpa adanya izin. Maka kemudian para penguasa wilayah Utsmani yang ada di Tripoli, Algier, dan Tunis ini kemudian menjaga teritorial tersebut sebagai wilayah kegubernuran kota pelabuhannya dari kedatangan armada laut dari Amerika Serikat pada waktu itu. Maka kemudian terjadilah perang di tepian pantai Tripoli, Algier, dan Tunisia antara kegubernuran Utsmani yang ada di pantai utara Afrika tadi dengan armada laut dari Amerika Serikat. Hingga dalam perang barbar tadi atau Barbary War tadi, ini kemudian pasukan armada laut dari Amerika Serikat tadi kemudian dipaksa untuk segera meninggalkan bibir pantai dari pelabuhan Tripoli, pelabuhan Algier, dan pelabuhan Tunis. Bahkan kemudian mereka dipaksa dengan perjanjian untuk membayar ganti rugi peperangan, sekaligus juga menunjukkan ketundukan dari Perserikatan Bangsa Amerika terhadap otoritas Khilafah Utsmaniyah di dunia Islam. Dengan apa? Mereka dipaksa untuk membayar ganti rugi peperangan yang diakibatkan oleh mereka sendiri, sekaligus juga menunjukkan tanda bahwa mereka tunduk pada otoritas khalifah. Dengan apa? Dengan mengirimkan upeti tahunan kepada kekuasaan khalifah yang ada di pantai utara Afrika pada waktu itu. Ini akibat kepongahan Amerika Serikat sendiri yang kemudian mendatangi wilayah pantai utara Afrika, menembus wilayah yang kemudian meliputi wilayah Maghribil Aqsa sampai mendekati bibir pantai wilayah Mesir. Karena dari Tripoli, Libya sudah mulai melibolu dan berikutnya memasuki keberadaan Dardanella. Dari situlah kemudian memasuki keberadaan Marmora dan akhirnya sampai di wilayah Bosporus. Maka keberadaan ibu kota Istanbul terancam dengan keberadaan armada laut dari Perserikatan Bangsa Amerika tadi. Sebelum itu terjadi, maka wilayah kegubernuran Utsmani di setiap pantai yang ada dekati bibir pantai kota pelabuhan Iskandaria yang ada di wilayah Mesir. Kalau Iskandaria dijelajahi, maka kota pelabuhan Askolan di Palestina, kota pelabuhan Akko yang ada di wilayah Palestina, dan kota pelabuhan Aleppo serta kemudian memasuki wilayah Damaskus sudah sampai mendekati keberadaan Kepulauan Kurbus, Kepulauan Siprus. Kalau sudah lewat di situ, maka bibir pantai yang ada di Lautan Marmora, bahkan sebelumnya memasuki Selat Gildi, pantai utara Afrika tadi menghadang dulu armada Amerika yang hendak masuk ke wilayah Islam dan kaum Muslim saat itu. Maka kemudian armada laut dari Amerika Serikat itu kemudian berhasil dipukul mundur, bahkan sebagian di antara awak kapalnya pun ditawan oleh para gubernur Utsmani yang ada di Tripoli, Libya, Algier, Aljazair, dan Tunis, Tunisia. Dan mereka dipaksa untuk membayar ganti rugi, sekaligus juga mengirim upeti tahunan kepada wilayah-wilayah yang telah mengalahkan armada laut dari pemerintahan Amerika Serikat pada waktu itu. Terjadi pada tahun 1801 hingga tahun 1805. Berikutnya, konflik berikut yang kemudian terjadi antara armada laut Amerika Serikat dengan Khilafah Utsmaniyah pada waktu itu terjadi kurang lebih 10 tahun berikutnya, pada tahun 1815 hingga tahun 1816, dalam 2 kali perang begitu. Pada akhirnya dalam perang barbar yang kedua
armada laut dari Amerika Serikat bisa membalaskan kekalahan mereka sekira 10 tahun sebelumnya. Karena armada laut Perserikatan Bangsa Amerika ini kemudian berkehendak untuk membatalkan perjanjian terkait dengan upeti tahunan yang harus dibayarkan kepada penguasa wilayah Tripoli, tidak lagi memiliki nyali untuk mengusik pemerintahan Utsmaniyah di wilayah lautan, khususnya mereka tidaklah penguasa wilayah Algier dan penguasa Tunis yang sebelumnya berhasil mengusir dan memorak-porandakan armada laut dari pemerintahan Amerika Serikat pada waktu itu. Dalam perang yang berlangsung selama 2 tahun tadi, 1815-1816, dalam perang Barbari yang kedua, Amerika Serikat itu kemudian berhasil memenangkan perang karena armada laut yang dikerahkan oleh Perserikatan Bangsa Amerika itu beberapa kali lipat lebih besar daripada perang Barbari yang pertama, dan dimaksudkan untuk memaksakan kepada para penguasa wilayah di Tripoli, Algier, dan Tunis untuk membatalkan pembayaran upeti tahunan bangsa Amerika terhadap kekhalifahan Utsmaniyah. Dan dalam hal ini kemudian pemerintahan Perserikatan Bangsa Amerika berhasil membebaskan tawanan sekaligus juga meraih kemenangan dalam perang Barbari yang kedua tadi. Hanya saja mereka tidak berani melayarkan kapal-kapal niaganya, kapal-kapal perangnya di lautan Mediterania yang seolah-olah menjadi danau bagi kepentingan kekhalifahan Islam pada waktu itu. Jadi Amerika pada waktu perang yang kedua itu menang, tapi mereka tidak lagi mau melayarkan armada lautnya ke lautan Mediterania, karena bisa saja kalau terjadi perang yang ketiga dengan pemerintahan Utsmaniyah, maka mereka akan dihancurkan. Karena bisa jadi pemerintahan Utsmani belajar dalam perang Barbari yang kedua. Dalam perang Barbari yang pertama mereka menang, dalam perang Barbari yang kedua Utsmaniyah dikalahkan, tapi pada berikutnya pemerintahan Perserikatan Bangsa Amerika atau Amerika Serikat tadi tidak lagi punya nyali untuk memasuki perairan yang dikuasai oleh kekuasaan Khilafah Utsmaniyah pada waktu itu. Berikutnya kita lihat berkenaan dengan perkembangan di dunia Islam pada waktu itu, ketika setelah terjadinya perang Barbari yang kedua yang dimenangkan oleh Amerika, namun mereka kemudian tidak lagi punya nyali untuk menghadapi pasukan Utsmaniyah di lautan Mediterania. Pada akhirnya kemudian di antara pemerintahan Amerika Serikat dan pemerintahan Utsmaniyah di Istanbul yang pertama yang berkuasa semenjak tanggal 1 Juli tahun 1839, kurang lebih 20 tahun pasca konflik perang Barbari di lautan Mediterania antara Amerika Serikat dan para gubernur wilayah Utsmaniyah di bibir pantai Algier, Tunis dan juga Tripoli, begitu ya. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, pada akhirnya hubungan tadi mengalami kemandegan. Namun setelah berkuasanya Sultan Abdul Majid yang pertama semenjak tanggal 1 Juli tahun 1839 sampai tanggal 25 Juni tahun 1861, hubungan antara Amerika Serikat dengan pemerintahan Khilafah Utsmaniyah di Istanbul ini mulai mengalami babak baru setelah pemerintahan Utsmaniyah menggulirkan apa yang diketahui sebagai Tanzimat atau reformasi dan modernisasi di tubuh pemerintahan Utsmaniyah. Karena pada waktu itu kekuasaan pemerintahan dijabat oleh Perdana Menteri lulusan Paris, Prancis. Istanbul ini mulai menahan diri satu sama lain untuk tidak berkonflik di lautan. Dan berikutnya ketika pemerintahan Utsmaniyah pada era kekuasaan dari Sultan Abdul Majid yang tergila-gila dengan
ya, ide-ide revolusi Prancis seperti liberté atau kebebasan, egalite ataupun kesetaraan, dan fraternité ataupun persamaan. Maka sosok Mustafa Rashid Pasha yang juga diketahui sebagai satu di antara master Masuniah Turki di tubuh pemerintahan Khilafah Utsmaniyah, ini kemudian mengusulkan apa yang diketahui sebagai Tanzimat atau reformasi pemerintahan Utsmaniyah untuk kemudian menjadi negara modern seperti layaknya kerajaan Prancis di wilayah Eropa. Maka kemudian pada sekira tahun 1839, ya, pemerintahan Utsmaniyah diawali dengan kekuasaan dari Sultan Abdul Majid yang pertama. Ini kemudian menggulirkan reformasi dan modernisasi yang pada akhirnya menjadikan pemerintahan Utsmaniyah bukan lagi ya direformasi dan dimodernisasi, tapi justru mengarah kepada bentuk liberalisasi di wilayah Eropa Barat. Kemudian sekira tahun 1856 miladi, kurang lebih ya sekira ya 17 tahun berikutnya, dalam perjanjian Paris, pemerintahan Khilafah Utsmaniyah ini kemudian ikut terlibat dalam The Concert of Europe atau European Family, bergabung dengan keluarga Eropa, yang salah satu di antara bentuk ya terkait dengan syarat-syarat masuknya Utsmaniyah ke dalam ya European Family atau keluarga keluarga Eropa, atau juga yang kemudian dikenal sebagai The Concert of Europe, bahwa pemerintahan Utsmaniyah harus menanggalkan berkenaan dengan politik luar negerinya. Yang kita ketahui politik luar negeri Daulah Khilafah Islam itu adalah dakwah ilal alam dan juga jihad fi sabilillah dan sekularisasi. Khususnya ketika Piagam Gulhanu ya yang kemudian mengatur berkenaan dengan pemerintahan kekuasaan yang pada akhirnya kemudian mewujud kepada ya terkait dengan status hukum syariat Islam, yang itu hanya menjadi opsional atau pilihan, bukan lagi menjadi sesuatu yang fardu ataupun kewajiban. Ini yang kemudian mengakibatkan pemerintahan Utsmaniyah mulai terbuka dengan ide-ide kebebasan yang datangnya dari hasil revolusi Prancis. Maka jihad dan dakwah tidak lagi kemudian dijadikan sebagai politik luar negeri Khilafah Utsmaniyah pada waktu itu. Nah, ini merupakan satu di antara syarat utama masuknya Utsmani ke dalam keluarga Eropa. Kemudian yang kedua, ya, bahwasanya syarat yang kedua yang diajukan itu bahwa Khilafah Utsmaniyah tidak diperkenankan untuk memicu terjadinya konflik dengan negara-negara yang menjadi anggota dari European Family atau The Concert of Europe, termasuk di dalamnya menghormati dan mengakui kedaulatan teritorial wilayah kekuasaan dari negara-negara European Family. Oleh karena itu, sebagai timbal baliknya, negara-negara anggota dari The Concert of Europe atau European Family tadi, ini kemudian menghormati, mengakui kedaulatan pemerintahan Utsmaniyah, dan mereka tidak antaranya adalah Suriname, begitu, yang dikuasai oleh Belanda. Maka kemudian pemerintahan Utsmaniyah tidak punya kuasa untuk mengusik teritorial dan kedaulatan dari kerajaan Belanda, termasuk wilayah kekuasaan Belanda di koloni-koloninya yang ada di timur jauh. Makanya kemudian pemerintah Utsmani tidak bisa mengirimkan bola bantuan militer untuk ya mengenyahkan kolonial Hindia Belanda di Batavia. Karena apa? Karena pemerintahan Utsmaniyah sudah terikat ya terkait dengan persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh The Concert of Europe tadi. Dan semenjak
Ya, perjanjian Paris ditandatangani oleh Perdana Menteri Mustafa Rashid Pasha atas nama akan pernah mengusik teritorial Utsmani sampai kapanpun, pada saat di mana pemerintahan Khilafah Utsmaniyah tetap menjadi anggota The Council of Europe ataupun European Family tadi. Termasuk di dalamnya adalah pemerintahan Utsmaniyah dan juga kerajaan-kerajaan Eropa yang bergabung dalam European Family mengakui kedaulatan otoritas pemerintahan mereka masing-masing, termasuk wilayah-wilayah yang diduduki, dikuasai dan koloni dari masing-masing negara anggota European Family. Maka ketika pemerintahan Utsmaniyah menyaksikan bahwa satu di antara negara anggota European Family itu adalah kerajaan Belanda, maka telah diketahui bahwa kerajaan Belanda pun memiliki koloninya yang ada di Persada Nusantara Biladil Jawiyah dan juga di Sultan Abdul Majid yang pertama sekaligus juga atas nama pemerintahan Khilafah Utsmaniyah. Maka sejak itu kemudian pemerintahan Utsmaniyah menerima duta dan konsul negara-negara Eropa yang bergabung dalam The Council of Europe. Sekaligus juga pemerintahan Utsmaniyah mengirimkan duta-duta besar dan juga konsulat-konsulat Utsmani di negara-negara Eropa. Nah, oleh karena itu ketika pemerintahan kerajaan Belanda memiliki koloninya yang ada di timur jauh dengan nama pemerintahan Hindia Belanda, maka pemerintahan Utsmani pun punya hak untuk mengirimkan konsulatnya di Batavia untuk menjembatani aspirasi umat Islam yang menjadi rakyat dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda pada waktu itu. Dan dalam hal ini termasuk juga negara-negara lain yang kemudian dipandang bersahabat dengan pemerintahan Utsmaniyah, alias tidak sedang berkonflik dengan kuasa Utsmani yang ada di Istanbul. Ini imbas dari perjanjian Paris, imbas dari bergabungnya Khilafah Utsmani ke dalam The Council of Europe atau European Family. Ini yang kemudian terjadi. Maka hubungan antara Amerika Serikat dan pemerintahan Utsmaniyah mulai terkoneksi kembali pasca terjadinya perjanjian Paris, sekaligus juga bergabungnya Khilafah Utsmaniyah ke dalam. Kalau kita perhatikan lebih lanjut, duta dan konsul Utsmaniyah mulai bertugas di wilayah Eropa dan termasuk di Amerika. Mereka pun dalam hal ini kemudian mengirimkan para duta besarnya dan para konsulatnya di wilayah Utsmaniyah dan berkedudukan di pusat ibu kota pemerintahan Utsmani di Istanbul. Berikutnya kita lihat ya bahwa semenjak Amerika, Inggris, Prancis, dan negara-negara Kristendom Eropa memasuki ibu kota Utsmaniyah di Istanbul sebagai duta dan konsul, maka kemudian pusat-pusat ya Middle East Studies dan juga Orientalism dan misionaris ini kemudian digalakan oleh para duta dan konsul yang ada di wilayah Utsmaniyah. Ketika Utsmaniyah pada waktu itu menguasai teritorial Middle East, teritorial Timur Tengah, meliputi Semenanjung Arabia, maka kota-kota besar di Semenanjung Arabia pun kemudian bisa dimasuki oleh para konsulat negara-negara yang bergabung dalam The Council of Europe atau European Family, dalam European Family. Ya. Hingga dalam hal ini kemudian Amerika Serikat dan juga sebelumnya induk semangnya Inggris sudah bisa menjalin koneksi yang lebih harmonis gitu ya dengan kuasa Utsmaniyah yang sebelumnya dianggap sebagai musuh bagi kekuasaan negara-negara Kristendom Eropa, termasuk juga Perserikatan Bangsa-Bangsa Amerika.
Nah, akhirnya kita lihat ya, ketika Amerika, Inggris, Prancis sudah bisa memasuki wilayah dunia Islam melalui perjanjian dengan Khilafah Utsmaniyah, maka Orientalism yang mewujud kepada nasionalisme bangsa Arab yang mereka menganggap bahwasanya Arab lebih mulia daripada bangsa Turki karena kami lebih mendahului bangsa Turki dalam keimanan. Bahkan kami memiliki nasab mulia karena Nabi umat Islam berasal dari bangsa Arab dan bangsa Arablah yang paling layak untuk memimpin umat Muhammad, memimpin kaum muslim dunia dalam wujud kekhalifahan Islam. Maka dari Arabism ini kemudian bentuk misionarism ini kemudian bergerak di dunia Islam. Dan hal ini kita lihat bahwa hasil-hasil dari revolusi Prancis, ide-ide terkait dengan liberté, égalité, fraternité pun kemudian dikembangkan di dunia Islam, khususnya yang ada di wilayah Arab dan Turki. Maka kemudian ya kalangan orientalisme dan misionarisme ini kemudian mendirikan ya kelompok-kelompok studi yang kemudian membincangkan berkenaan dengan perkembangan peradaban yang ada di Timur Tengah. Dari situlah kemudian Middle East Studies ini kemudian mewujud menjadi Orientalism atau ide atau pemikiran ataupun ya studi berkenaan dengan dunia ketimuran. Yang dari situ kemudian ya yang dari awalnya ini bermula dari liberté, égalité, fraternité, khususnya berkenaan dengan égalité dan fraternité, kesetaraan dan persamaan, maka ini kemudian mewujudkan ide-ide atas dasar kepentingan bangsa. Bahwasanya bangsa Arab harus lebih mengemuka daripada bangsa lainnya. Bangsa Arab harus tampil mengemuka kembali setelah kekuasaan kepemimpinan mereka ini diambil alih oleh bangsa Turki. Maka pada akhirnya kemudian ide-ide egalite dan fraternite tadi yang kemudian mewujud menjadi nasionalisme, maka muncul di kalangan orang Arab menjadi Arabism atau melahirkan pemberontakan bangsa Arab terhadap kuasa pemerintahan Utsmaniyah pada saat terjadinya Perang Dunia yang pertama 1914-1918. Nanti kita bahas lebih lanjut. Akhirnya kita mengetahui bahwasanya keberadaan dari Middle East Studies tadi ya atau kelompok-kelompok studi terkait dengan Timur Tengah tadi yang kemudian menanamkan ide-ide Prancis tadi, ini kita lihat yang kemudian pada awalnya ini Orientalism ini berpusat Syrian Protestant College tadi ini kemudian mendirikan satu universitas modern yang kemudian dikenal sebagai Universitas Amerika hari ini. Dan berdiri semenjak tahun 1839 dengan nama Amerika University di wilayah Kepulauan Malta, satu kepulauan yang ada di lautan Mediterania, berdiri semenjak tahun 1620 sampai tahun 1820, kurang lebih 200 tahun, dan semakin mengemuka ketika apa? Ketika mereka dengan keberadaan Inggris dan Prancis ketika mengadakan kontak dengan Utsmaniyah bisa memasuki wilayah Syam semenjak tahun 1625 hingga tahun 1773. Bahkan ketika terjadi revolusi yang ada di Prancis, revolusi industri yang ada di Inggris, dan juga revolusi Amerika, maka pada tahun 1820 ini kemudian sudah ada di kota yang ada di wilayah Lebanon, di kota Beirut. Ini kemudian berdiri pusat studi yang kemudian mengatasnamakan ya Orientalism atau Middle East Studies tadi. Tapi intinya adalah menanamkan pemikiran paham kebangsaan bangsa Arab untuk melawan Khilafah Utsmaniyah pada waktu itu. Termasuk pada bulan Desember tahun 1834 berdiri pusat studi Timur Tengah yang ada di kota Antaura di wilayah Lebanon. Dan berikutnya
di wilayah yang kita ketahui sebagai wilayah kota Beirut, Lebanon pada tahun 1839, ketika reformasi dan modernisasi Utsmaniyah dengan ide tanzimatnya ini kemudian bermuara di pusat ibu kota Istanbul, Utsmaniyah, maka kemudian kita mengetahui bahwasanya keberadaan orang-orang Nasrani yang bergabung dalam studi Middle East Study yang kemudian dinamakan sebagai college Protestan Syria atau City. Nah, ini hubungan yang sangat lebih dari harmonis tentunya bagi kepentingan Amerika, Inggris, dan Perancis, negara-negara yang kemudian memiliki konsepsi teologi kekristenan pada waktu itu di tengah-tengah kaum muslim, khususnya yang ada di jantung dunia, tolak untuk membebaskan kaum sahaya mereka. Mereka menolak kebijakan dari pemerintahan Amerika, dunia Islam sendiri, yaitu Timur Tengah. Ini yang kemudian terjadi. Ini hubungan ini dibalik harmonisasi antara Utsmaniyah dengan Amerika pada waktu itu, maka kemudian dari internal di tubuh Utsmaniyah sendiri, di pemerintahan Utsmaniyah sendiri, kemudian ada upaya yang dilakukan oleh pihak Amerika untuk menelikung, dan dalam hal ini adalah mengobarkan pemberontakan bangsa Arab terhadap Khilafah Utsmaniyah. Maka ketika kemudian periode berikutnya, ketika Utsmaniyah belum menyadari sepenuhnya terkait dengan misi diplomatik dari Amerika dan juga negara-negara Eropa pada umumnya yang masuk ke dunia Islam dengan misionarisme dan orientalismenya tadi, pada saat yang sama di benua Amerika terjadi apa yang kita ketahui sebagai perang sivil. Perang sivil itu kalau diperhatikan lebih lanjut, ini terjadi semenjak tanggal 12 April tahun 1861 hingga berakhirnya pada tanggal 9 April tahun 1865. Kurang lebih selama 4 tahun peperangan. Perang sipil itu antara Union melawan Confederation di wilayah Amerika. Dan dalam hal ini kalau kita perhatikan lebih lanjut, pemerintahan Amerika yang mewakili pihak Union dipimpin oleh Presiden Abraham Lincoln. Dan pada saat yang sama kemudian kita mengetahui bahwa Abraham Lincoln itu berupaya untuk meniadakan perbudakan yang ada di pemerintahan Perserikatan Bangsa Amerika. Namun wilayah-wilayah utara yang kemudian diketahui bahwa mereka itu kemudian banyak terlibat di dalam upaya terkait dengan perekonomian di bidang pertanian dan juga perkebunan yang mereka membutuhkan tenaga kerja yang sangat banyak, maka mereka membutuhkan kaum budak dari wilayah Afrika kulit hitam untuk menjadi para pekerja yang ini kemudian bisa ditekan sekehendak para majikan. Maka penghasilan mereka yang kemudian terlibat dalam dunia usaha di dalam bidang pertanian dan perkebunan tadi menolak di bawah pemerintahan Abraham Lincoln untuk membebaskan perbudakan. Maka terjadilah pelatan antara pihak konfederasi dan juga pihak Union, dan dalam hal ini kemudian pihak Union ini mengatasnamakan pemerintahan Amerika Serikat di bawah dari kuasa Abraham Lincoln. Ketika terjadi perang sipil di Amerika tadi, maka kita bisa menyaksikan bagaimana keberpihakan para diplomat Amerika di negeri-negeri Muslim, khususnya yang ada di Amerika, yang ada di Istanbul, Turki Utsmani. Maka pada waktu itu konsulat Amerika, duta besar Amerika datang ke hadapan Sultan Utsmaniyah, yaitu Khalifah Sultan Abdul Aziz pada waktu itu, untuk melobi keberpihakan Utsmaniyah terhadap perang sipil yang kemudian terjadi di Amerika. Presiden Amerika sendiri pada waktu itu adalah Abraham Lincoln. Maka para pejabat konsulat dan para pejabat duta besar Amerika di Istanbul dan juga di negeri-negeri Muslim pada waktu itu adalah mereka yang memihak pihak
Union. Maka dalam hal ini dari lobby-lobby politik yang dilakukan oleh para konsulat Amerika tadi, pada akhirnya pemerintah Khilafah Utsmaniyah dikisahkan dan disebutkan dalam catatan sejarah bahwasanya Khilafah Utsmaniyah mendukung pihak Union, mendukung pihak presiden yang sah yaitu Abraham Lincoln dengan apa? Dengan mendukung terkait dengan pengiriman logistik kavaleri. Logistik yang dibutuhkan oleh pasukan berkuda, termasuk juga dalam hal ini kemudian resimen Zouave yang ada di pantai utara Afrika dengan strategi militernya plus juga dengan seragam dan persenjataannya, ini kemudian dikirimkan untuk mendukung pihak Union dalam upaya memenangkan perang sipil menghadapi pihak konfederasi. Jadi Khilafah Utsmaniyah itu pada waktu itu memberikan bantuan kepada pihak Amerika yang sah di bawah kepemimpinan dari Presiden Abraham Lincoln pada waktu itu. Walaupun dalam catatan sejarah, pasukan Turki sendiri, pasukan Utsmaniyah sendiri tidak ikut terlibat menembaki atau membunuhi pihak konfederasi, tapi berkenaan dengan persenjataan, kemudian juga uniform, pakaian perang dan logistik bagi kepentingan pasukan berkuda, ini kemudian disuplai oleh pemerintahan Khilafah Utsmaniyah berkat dari lobby-lobby para konsulat dan juga duta besar Amerika di Istanbul dan juga di wilayah-wilayah kota besar yang serikat pada saat terjadinya perang sipil. Berikutnya kita lihat bagaimana kemudian jasa Utsmaniyah bagi kepentingan Amerika Serikat, khususnya pada saat di mana pemerintahan Khilafah Utsmaniyah di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid yang kedua. Pada saat itu kemudian tahun 1889 pasca terjadinya perang sipil di Amerika yang dimenangkan oleh pihak Union, pada periode berikutnya kemudian pemerintahan Amerika Serikat mulai mengalami perkembangan lebih lanjut. Namun kemudian pada saat di mana mereka sudah mulai tumbuh kembali sebagai negara yang memiliki kedaulatan yang telah dipersatukan sesama bangsa Amerika pada waktu itu, ternyata mereka mengalami apa yang kita ketahui sebagai bencana nasional bangsa Amerika. Ketika beberapa kota di antara kekuasaan Perserikatan Bangsa Amerika tadi ini mengalami banjir bandang dan kebakaran hebat di beberapa wilayah di Amerika Serikat. Maka Kekhalifahan Utsmaniyah pada waktu itu mendapatkan telegram kilat dari duta besar dan konsulat Utsmaniyah yang ada di kota-kota besar di wilayah Amerika Serikat pada waktu itu, bahwasanya bangsa Amerika mengalami bencana nasional, yaitu diakibatkan adanya banjir bandang dan kebakaran. Maka kemudian diharapkan pemerintahan Utsmaniyah untuk meringankan penderitaan rakyat dan bangsa Amerika akibat bencana nasional ini. Maka kemudian disebutkan Sultan Abdul Hamid yang kedua ini mengirimkan donasinya sejumlah $1.000 Amerika untuk setiap pemerintahan kota yang terdampak adanya banjir bandang dan kebakaran hebat tadi. Ini menunjukkan bagaimana kemudian kekuasaan Islam menunjukkan konsepsi rahmatan lil alamin, keselamatan, kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan bagi semuanya, bagi sekalian alam, bukan hanya lil muslimin, bukan hanya bagi orang-orang muslim, tapi lil alamin, bagi sekuliah dunia, begitu, bagi sekalian alam. Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki haibah, Islam memiliki wibawa, Islam memiliki izah, kepemimpinan Islam memiliki keutamaan. Ada di beda kembali itu berdonasi di setiap kota yang terdampak bencana nasional di benua Amerika, khususnya yang ada di negara Amerika Serikat itu, kemudian Sultan memberikan donasinya sejumlah $1.000 Amerika pada waktu itu. Dan dalam konteks ini dolar Amerika pada waktu itu nilainya itu sangat rendah.
ya. Jadi kalau dikalkulasikan dengan ya dinar ya ataupun logam mulia emas, tentu nilai yang kemudian dikeluarkan oleh Sultan Abdul Hamid sendiri pada waktu itu sedemikian besarnya, begitu. Berikutnya, begitu ya, kita perhatikan pada tahun 1894, kurang lebih 5 tahun setelah terjadinya bencana nasional di Amerika Serikat pada waktu itu, maka kemudian pada tahun 1894, ya, kurang lebih 5 tahun berikutnya, Sultan Abdul Hamid yang kedua pun mendapatkan telegram kilat dari duta dan konsulat Utsmani di benua Amerika, bahwasanya di Amerika pun kemudian imbas dari adanya bencana nasional tadi menghinggapi para individu yang terdampak dari bencana nasional tadi. Maka Sultan Abdul Hamid pun dari kas keuangan negara Utsmaniyah pun kemudian menyumbangkan atau mendonasikan harta khilafah Utsmaniyah sejumlah 300 lira per individu korban terdampak bencana yang dimaksud. Jadi sudah maka setiap kota itu kemudian ya mendonasikan 1.000 US dollar Amerika, kemudian setiap individu pun kemudian diberi tunjangan 300 lira Utsmani untuk setiap personal, untuk setiap individu, untuk setiap orang yang terkena dampak bencana nasional di benua Amerika. Jadi kurang apa lagi bentuk perhatian Utsmaniyah terhadap bencana yang terjadi di dunia manapun. Ketika pemerintahan Hindia Belanda di Batavia mengalami kebanjiran pun, kita lihat pengganti dari Sultan Abdul Hamid yang kedua, yaitu Sultan Muhammad Rashid atau Sultan Mehmed yang keempat, begitu. Yang kelima, ini kemudian mendonasikan sekian juta pound sterling. Untuk apa? Untuk menyelesaikan terkait dengan bencana nasional banjir yang ada di kota Batavia hingga kemudian mengakibatkan tsunami, letusan anak Gunung Krakatau di Selat Sunda, hingga kemudian masyarakat yang ada di pesisir Banten pada waktu itu kena dampak tsunami pada waktu itu, terjadi pada pada tahun 1800-an sekian ketika era kepemimpinan dari Sultan Abdul Hamid yang kedua. Sedangkan letusan Krakatau yang pertama, begitu ya, itu kan sebelum masa kerasulan Muhammad SAW. Ketika terjadi letusan berikutnya yang dahsyat, itu adalah letusan Gunung Tambora yang ada di Nusa Tenggara pada tahun 1815 pada era kepemimpinan apa yang kita ketahui sebagai kegubernuran Inggris yang ada di Batavia, yaitu sosok Thomas Stamford Raffles. Dan pada waktu itu pemerintahan Utsmaniyah pun berdonasi kepada pemerintahan kolonial Inggris yang ada di Batavia di bawah kepemimpinan Thomas Stamford Raffles. Ini untuk menunjukkan bahwa pemerintahan Khilafah Utsmaniyah itu sebagai pemerintahan Islam yang masih mengedepankan berkenaan dengan Islam rahmatan lil alamin, sekalipun politik luar negerinya sudah kemudian dikebiri dengan adanya larangan dakwah dan jihad fi sabilillah oleh kebijakan the Concert of Europe. Tapi bentuk kepedulian berkenaan dengan donasi atau bantuan ini selalu kemudian dikedepankan oleh pemerintahan Utsmaniyah. Berikutnya, bagaimana kemudian sikap dari pemerintahan Utsmaniyah di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Hamid yang kedua terhadap koloni Amerika Serikat di wilayah Mindanao Selatan atau Filipina hari ini. Ketika terjadi pergolakan politik di kalangan Muslimin Moro di Kepulauan Mindanao untuk melawan kesewenang-wenangan Amerika di wilayah Filipina atau Mindanao Selatan pada waktu itu. Maka kemudian sikap pemerintahan Utsmaniyah pada waktu itu
dengan menghimbau kepada para revolusioner Muslim Moro yang ada di Minando untuk meredakan konflik terlebih dahulu sebelum pemerintahan Utsmaniyah menekan keras kepada pemerintahan Amerika Serikat untuk bersikap adil terhadap wilayah koloninya yang ada di wilayah Filipina Selatan pada waktu itu. Maka pemerintahan Amerika pada waktu itu, karena sebelumnya pernah mendapatkan donasi untuk bersikap adil terhadap wilayah koloninya yang ada di wilayah Mindanao, untuk apa? Untuk meredakan ketegangan konflik yang ada dan bersikap adil terhadap masyarakat mayoritas Muslim Moro yang ada di Mindanao pada waktu itu. Maka kemudian pemerintahan dari Amerika Serikat pada waktu itu padanya tunduk pada tekanan yang disampaikan oleh Sultan Abdul Hamid yang kedua. Maka kemudian gejala konflik berikutnya yang sebelumnya terjadi berdarah-darah itu bisa diredakan lebih lanjut. Ini hasil dari diplomasi Sultan Abdul Hamid yang kedua kepada pemerintahan Amerika Serikat terkait dengan wilayah koloninya yang ada di wilayah Filipina Selatan. Ini yang kemudian terjadi. Berikutnya bagaimana kemudian ketika terjadinya Perang Dunia Pertama, seperti yang tadi disinggung di awal. Pada saat di mana terjadinya Perang Dunia Pertama yang terjadi pada tahun 1914 hingga tahun 1918, kita akan mengetahui ini terjadi semenjak tanggal 28 Juli tahun 1914 ketika pemerintahan Habsburg atau pemerintahan Austro-Hungaria di kota Wina ini kemudian menuntut balas atas terbunuhnya Pangeran Ferdinand, putra mahkota dari Austro-Hungaria yang dibunuh oleh kalangan revolusioner suku Serbia, pasukan Chetnik yang menuntut kemerdekaan atas wilayah yang kita ketahui hari ini sebagai Serbia Yugoslavia. Maka kemudian kerajaan Austro-Hungaria itu kemudian mengumumkan perang untuk menghadapi keberadaan dari Slavia Serbia saat itu. Maka ketika Prince Ferdinand terbunuh dan setelah itu ada pengumuman atau takmim perang yang dinyatakan oleh penguasa dari Austro-Hungaria, maka kemudian bangsa Slavia yang ada di wilayah timur yaitu Kekaisaran Rusia di bawah kepemimpinan dari Kaisar Nicholas Romanov yang kedua menyatakan perang menghadapi keberadaan dari kekuasaan Austro-Hungaria. Maka berikutnya wilayah-wilayah yang menjadi sekutu Austro-Hungaria yaitu Prusia Jermania di bawah kepemimpinan dari Kaisar Wilhelm yang kedua menyatakan bahwa kami mendukung Eropa Kristendom wilayah barat yaitu Prancis pada akhirnya kemudian menyatakan perang menghadapi Yermania. Dan berikutnya sekutu Prancis yang ada di wilayah Eropa yaitu Inggris menyatakan perang terhadap Jermania sebagai lawan politiknya. Maka dalam hal ini kemudian European Family atau the Council of Europe bubar dengan sendirinya karena adanya potensi konflik yang mewujud kepada konflik bersenjata di wilayah Eropa. Ketika kemudian terjadinya perang tadi, maka kemudian sekutu-sekutu dari kedua belah pihak yang berseteru ini coba menggalang dukungan dengan lobi-lobi politik di wilayah kekuasaan Islam yaitu Utsmaniyah pada waktu itu. Mereka melalui para duta besarnya, melalui para konsulatnya melobi Sultan Utsmaniyah dan kabinet pemerintahannya untuk ikut mendukung salah satu di antara dua pihak yang sedang berseteru antara Jerman dan juga Austro-Hungaria menghadapi kekuatan dari Slavia, Rusia, Prancis dan juga Inggris. Berikutnya lobi politik dari Jermania dan Austro-Hungaria mendapatkan simpati dari kerajaan Bulgaria yang menjadi tetangga Utsmaniyah di wilayah Eropa Timur.
kekuatan dari pasukan poros semakin kuat. Dan kemudian dalam setiap front peperangan yang ada di wilayah daratan Eropa, pasukan Jermania itu berhasil memukul mundur pasukan Prancis dan juga Inggris. Pada saat itulah kemudian lobby-lobby politik yang dilakukan oleh pihak Jerman di Istanbul mendapatkan simpati dari kabinet pemerintahan Utsmaniyah yang dipimpin oleh Triumvirat, ya, atau Komite Union and Progress Cennet Turk, yang kemudian dipimpin oleh Perdana Menteri, ya, Talat Pasha, dan juga pemimpin militer Ismail Enver Pasha, dan kabinet yang kemudian di situ ada menteri urusan perang sekaligus juga kementerian terkait dengan urusan luar negeri, yaitu Cemal Pasha. Maka Triumvirat Komite Union and Progress itu kemudian disebutkan bersimpati dengan Jerman. Dan dalam hal ini kemudian ketika pemerintahan Utsmaniyah bersimpati dengan Jerman, ini bukan tanpa alasan. Karena yang menjadi musuh, ya, bahkan sebelum-sebelumnya sering terjadi konflik bersenjata antara Utsmaniyah dengan Rusia. Rusia sendiri bergabung dengan Slavia, yang kemudian, ya, satu di antara pasukan Chetniknya membunuh, ya, Prince Ferdinand tadi. Dan Rusia dalam hal ini bergabung juga dengan pasukan sekutu Inggris dan Prancis. Otomatis dalam hal ini kemudian musuh yang bergabung dengan kawan-kawan Utsmani sebelumnya, maka kawan-kawan Utsmani sebelumnya yang itu adalah Prancis dan Inggris dianggap sebagai musuh bagi kepentingan Utsmani karena bergabung dengan Rusia. Itu yang pertama. Alasan yang kedua, pada saat di mana kepemimpinan Sultan Abdul Aziz berkeliling ke wilayah Eropa, melobi pemerintahan kerajaan Inggris untuk membangunkan kapal perang setara dengan kapal induk hari ini, demi untuk menjaga teritorial perairan Utsmaniyah dari politik air hangatnya Kekaisaran Rusia yang hendak merampas Laut Kaspia dan Laut, ya, Hitam dari kekuasaan Khilafah Utsmaniyah pada waktu itu. Maka keberadaan kapal perang yang tangguh itu dibutuhkan oleh Khilafah Utsmaniyah. Dan pada saat itu Sultan Abdul Aziz berhasil melobi kerajaan Inggris untuk membangunkan kapal perang bagi kepentingan Utsmaniyah. Dan itu sudah dibayar kontan oleh Kekhalifan Utsmaniyah. Namun ketika kapal perang itu selesai dibuat oleh kerajaan Inggris dan siap dikirimkan ke Istanbul Utsmaniyah, justru terjadi perang Eropa antara Inggris menghadapi Jerman, dan Inggris membutuhkan kapal perang sebagai bagian tak terpisahkan dari alutsista kerajaan Inggris saat itu. Maka kemudian kapal perang yang pada awalnya hendak dikirimkan ke Istanbul ini kemudian pada akhirnya dibatalkan oleh pihak kerajaan Inggris karena mereka membutuhkan arsenal militer, alat sistem utama pertahanan dalam perang menghadapi Jerman. Sudah dibayar lunas tapi kemudian tidak diberikan. Maka dalam hal ini kabinet pemerintahan Utsmaniyah ini kemudian kecewa dengan sikap Inggris tadi. Dan pada saat yang sama melalui duta besar dan konsulat Jerman di Istanbul, mereka menyatakan jika Anda membutuhkan kapal perang, maka kerajaan Jerman siap mengirimkan bala bantuan berupa kapal perang yang siap dilayarkan menuju kota pelabuhan Istanbul. Dan jika Anda pemerintahan Utsmaniyah jadi kalau hari ini kan antara wilayah kalian, maka kami kerajaan Jermania bersiap untuk mendukung pemerintahan Utsmaniyah berperang menghadapi armada laut dari Kekaisaran Rusia. Syaratnya mudah. Bergabunglah bersama kami untuk menghadapi musuh-musuh kami dalam perang yang ada di wilayah Eropa, yaitu menghadapi kekuatan Inggris, Prancis, dan keberadaan dari Slavia yang telah membunuh, ya, Prince Ferdinand di wilayah Sarajevo. Maka Kementerian Luar Negeri Dewan Perang Utsmaniyah yang dipimpin oleh Triumvirat
Ismail Enver Pasha, Jamal Pasha, dan juga Talat Pasha sebagai Perdana Menteri, mereka menyatakan dukungan aklamasi terhadap keinginan Jerman bersekutu dengan Turki Utsmani dalam Perang Dunia Pertama tadi. Nah, berikutnya, ketika terjadinya perang semenjak bergabungnya Utsmani ke dalam barisan persekutuan dengan Jermania pada tahun 1915, kita lihat begitu ya, bagaimana sikap Inggris terhadap Turki Utsmani, yang sebelumnya Inggris itu mengadakan hubungan terkait dengan hubungan politik, hubungan diplomasi, hubungan ekonomi, termasuk juga Perancis. Nah, di situ yang pada awalnya soft power terhadap Utsmania, mereka kemudian menjadikan Utsmania sebagai negara musuh. Dijadikan khilafah Islam Utsmania itu sebagai lawan politik, lawan militer yang paling keras di wilayah Eropa Timur dan wilayah pantai utara Afrika dan di lautan Mediterania, termasuk di dalamnya di wilayah Middle East atau di wilayah Timur Tengah, Asia Barat, Jazirah Arabia. Itu yang dilakukan oleh Inggris dan Prancis, yaitu hard power, konflik bersenjata. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan Amerika? Maka Amerika dalam hal ini kalau kita perhatikan itu melakukan politik soft power, tidak menentang khilafah Utsmaniyah. Biarkan saja Inggris dan juga Prancis menggebuki Utsmani dan juga Jerman. Silahkan, kami tidak akan habis-habisan dalam Perang Dunia Pertama ini. Jadi Amerika itu menahan diri untuk tidak terlibat dalam Perang Dunia Pertama pada awalnya yang berlangsung tahun 1914 sampai 1918. Pantai utara Afrika dan Middle East, Timur Tengah, apalagi kemudian Inggris mendapatkan dukungan dari para tokoh Arabia yang hendak memisahkan diri dari Turki Utsmani pada waktu itu, maka kita mengetahui pada tahun 1917 menjelang berakhirnya peperangan, maka Amerika melipat gandakan atau menaikkan kebijakan politiknya yang pada awalnya soft power, menahan diri untuk tidak terlibat. Pada akhirnya pada tahun 1917, hanya beberapa bulan sebelum perang itu berakhir, Amerika mengumumkan ikut terlibat dalam Perang Dunia Pertama menghadapi Jerman dan Turki Utsmaniyah. Namun Amerika tidak langsung turun tangan menembaki pasukan Jerman dan pasukan Turki, atau ikut terlibat dengan pasukan Inggris dan Perancis menembaki pasukan Turki Utsmani dan pasukan Jerman. Tapi dalam hal ini kebijakan pemerintahan luar negeri Amerika Serikat itu membantu pihak sekutu dengan menyiagakan kapal-kapal perang mereka dan bedil-bedil mereka, sekaligus juga seragam pasukan mereka untuk dipakai oleh tentara Inggris dan pasukan Prancis untuk menembaki, memerangi pasukan Jerman dan Turki Utsmani dalam Perang Dunia yang Pertama. Itu seperti layaknya bantuan Sultan Abdul Aziz dari pemerintahan Utsmaniyah dalam perang sipil di Amerika, mengirimkan bala bantuan pasukan berkuda, kudanya saja, dan juga terkait dengan seragam pasukan Zouave, pasukan kavaleri dari pantai utara Afrika. Tapi tidak menembaki pihak konfederasi, tapi keberadaan dari kuda-kuda tempurnya, seragam militernya dipakai oleh pihak Union ketika menembaki pihak konfederasi. Kebijakan hal yang sama dilakukan oleh Amerika, mengirimkan kapal-kapal perang, mengirimkan bala bantuan militer kepada pihak Inggris dan Prancis, tapi mereka tidak ikut terlibat menembaki pasukan Turki. Dan itu terjadi semenjak akhir tahun 1917 hingga akhirnya pemerintahan Utsmaniyah ini menyatakan
ya menyerah ya pada tanggal 30 Agustus tahun bawah kepemimpinan Kaisar Wilhelm yang kedua menyatakan menyerah kepada Inggris dan Prancis, hingga akhirnya kita mengetahui pada akhir Perang Dunia yang pertama semenjak tahun 1918 para pemenang perang Inggris, Prancis, kemudian juga Rusia ya dan juga keberadaan Amerika yang terlibat dalam perang di akhir-akhir ya konflik itu pada tahun 1917 ini kemudian terlibat di dalam kebijakan politik harta rampasan perang dalam perjanjian Sevres yang kemudian menelanjangi sekaligus juga menghakimi Jerman ya dan juga Turki. Kemudian dalam perjanjian Luzon dalam upaya untuk meredakan terkait dengan ya keberadaan para nasionalis Turki yang terus menyatakan pemberontakan melawan pendudukan sekutu di Istanbul, khususnya dengan keberadaan kepentingan Inggris di Istanbul yang sedemikian keras menindak sultan untuk tidak keluar dari istana, termasuk juga memaksakan berbagai kehendak Inggris atas negara pesakitan yaitu Khilafah Utsmaniyah pada waktu itu. Dan dalam perjanjian Luzon pada tanggal 24 Juli tahun 1923, maka kemudian wilayah teritorial Utsmaniyah khusus yang dihuni oleh populasi Turki dipulihkan oleh kebijakan Inggris dan juga atas desakan Amerika di belakangnya. Maka dalam hal ini kemudian Inggris yang pada awalnya hanya menyatakan bahwa Utsmaniyah di bawah protektorat Inggris dan akan dimasukkan sebagai bagian dari pemerintahan persemakmuran Inggris di dunia. Dan wilayah Utsmaniyah itu hanya meliputi wilayah kota Bursa sampai kota Angora, dari Turki bagian barat sampai Turki bagian tengah di bagian utaranya saja. Seluruh wilayah Utsmaniyah itu sudah dibagi-bagi bagi kepentingan para pemenang perang, dan ini ditentang oleh kalangan nasionalis, diantaranya adalah oleh Master Masunia Turki yaitu Mustafa Kemal Pasha. Maka pada akhirnya setelah adanya pemberontakan kalangan nasionalis Turki, maka dalam perjanjian Luzon itu keberadaan dari wilayah Turki yang dihuni oleh populasi etnik Turki ini dipulihkan dan berkehendak menjadi negara atas nama bangsa Turki dan melepas masa lalunya dalam bentuk kesultanan dan kekhalifahan. Maka namun ketika tanggal 10 Januari tahun 1920 dalam pengopinian politik yang dinyatakan oleh Presiden Amerika Woodrow Wilson, maka dibentuklah apa yang diketahui sebagai ya League of Nations atau Liga Bangsa-Bangsa, prototipe PBB hari ini pasca terjadinya Perang Dunia Pertama. Dan ini adalah sebagai starting point atau titik awal dari Novus Ordo Seclorum yang dicanangkan semenjak tahun 1717 di Grand Lodge ya, yang ada di England, di kota London. Pertemuan rahasia secret meeting di kalangan para Grand Master Freemasonry dunia, yaitu menjadikan dunia ditata kembali sebagaimana dogma doktrin Judaism di dalam Talmud yang diadopsi oleh Freemasonry. Dan inilah yang kemudian menjadikan wilayah-wilayah dunia yang kemudian ditumbuhkan ulang, ditata ulang, ditata kembali menjadi bentuk negara modern, bukan lagi negara feodal atas dasar pewarisan kekuasaan dari para raja kepada putra mahkota, tapi atas dasar demokratisasi, bahwa rakyatlah yang punya kuasa untuk memilih pemimpinnya, dan setiap kekuasaan dibatasi dengan batas-batas waktu tertentu, baik itu 4 tahun, 5 tahun, ataupun 2 periode. Dan setelah itu kemudian dinyatakan terkait dengan negara-negara yang berdiri dengan pemerintahan baru tadi, ini didasarkan kepada bentuk